Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas masa sanggah hasil akhir CPNS 2019-2020. Panitia Seleksi Nasional Panselnas Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Formasi 2019 menyediakan masa sanggah pengumuman hasil. Pada rekrutmen CPNS sebelumnya tidak ada masa sanggah pengumuman hasil akhir CPNS. PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara BKN Paryono mengatakan, bagi peserta CPNS Formasi 2019 diberikan 2 masa sanggah. Pertama saat pengumuman seleksi administrasi, yang kedua yang nanti saat pengumuman hasil, kata Paryono. Masa sanggah dapat digunakan untuk mengakomodasi perpaduan dari peserta terhadap hasil pengumuman yang disampaikan masing-masing instansi. Adapun pengumuman hasil CPNS dijadwalkan pada 30 Oktober 2020. Yang perlu diketahui soal masa sanggah pengumuman hasil CPNS. 1. Lama masa sanggah pengumuman hasil CPNS diberikan selama 3 hari, yaitu pada 1 sampai 3 November 2020. Masa sanggah itu nanti setelah ada pengumuman. Masa sanggah 1 sampai 3 November, kata dia. Sementara saat ini tengah berlangsung rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB antara Panselnas dengan seluruh instansi pusat dan daerah. Setelah masa sanggah akan dilakukan pemberkasan dan usul penetapan nomor induk pegawai NIP hingga 30 November 2020. Menurut informasi resmi dari BKN, proses penetapan NIP tahun ini akan dilakukan secara digital melalui aplikasi Doku Digital. Yang kedua, peserta yang bisa melakukan sanggahan seluruh peserta CPNS yang dinyatakan lolos seleksi kompetisi dasar SKD dan telah mengikuti seleksi kompetisi bidang SKB. Diperbolehkan melakukan penyanggahan hasil. Ya, yang bisa melakukan penyanggahan seluruh peserta yang kemarin ikut SKB, ujar Paryono. Diketahui sebanyak 297.942 peserta terdiri dari 44631 peserta instansi pusat dan 253311 peserta instansi daerah telah melaksanakan SKB dengan metode CAT BKN pada 1 September sampai 12 Oktober 2020. Yang ketiga, ketentuan dan kriteria unsur yang dapat disanggah oleh peserta CPNS meliputi hal-hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Contohnya peserta yang mengikuti SKD dan SKB sudah dapat mengetahui nilainya dan lawan-lawannya. Jika terdapat kejanggalan, maka peserta dapat melakukan sanggahan. Misalnya menurut hitung-hitungan peserta bahwa nilainya masuk dalam ranking yang diterima sesuai formasi, tapi ternyata tidak, ujar Paryono. Sekarang peserta tes kan sudah tahu nilainya SKD dan SKB, baik dirinya maupun lawan-lawannya, terutama yang tidak pakai tes SKB tambahan. Lanjut dia, portal SSCASN, Paryono mengatakan sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada website SSCASN. Mekanisme pelaporan akan tersedia dan dapat diakses peserta setelah pengumuman. Portal SSCASN ini juga digunakan saat pendaftaran peserta CPNS. Sementara itu, Panselnas menjadwalkan terhitung mulai tanggal TMT CPNS 2019 direncanakan akan ditetapkan per 1 Desember 2020. Jumlah instansi yang membuka rekrutmen CPNS tahun 2019 sebanyak 521 instansi dengan rincian 65 instansi pusat dan 456 instansi daerah. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.